Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fadliansyah Putri, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, kelas PBA 2, Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting mengenai memahami filsafat ilmu. Materi yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama, pengertian filsafat ilmu. Yang kedua, metodologi keilmuan. Yang ketiga, landasan pengembangan filsafat ilmu. Yang keempat, manfaat mempelajari filsafat ilmu. Yang kelima, ruang lingkup kajian filsafat ilmu. Dan yang keenam, metode filsafat ilmu. Oke, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar, hakikat, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Secara umum, filsafat ilmu berusaha untuk memahami bagaimana ilmu itu berkembang, apa yang menjadi kriteria kebenaran dalam ilmu, serta hubungan antara teori dan kenyataan. Filsafat ilmu juga mempertanyakan asal-usul dan batasan-batasan pengetahuan ilmiah, serta bagaimana ilmu berperan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan kata lain, filsafat ilmu adalah refleksi kritis terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, adapun tujuan filsafat ilmu adalah untuk memahami dan mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Beberapa tujuan utama filsafat ilmu antara lain: 1. Menganalisis hakikat ilmu. Yang kedua, menggali dasar-dasar ilmiah. Yang ketiga, mengkaji metode ilmiah. Yang keempat, menilai hubungan antara teori dan realitas. Yang kelima, mengidentifikasi batasan ilmu. Dan yang keenam, menyelidiki peran ilmu dalam kehidupan. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan perspektif yang lebih mendalam dan kritis terhadap ilmu pengetahuan, serta membantu memperjelas tujuan, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik ilmiah. Nah, materi yang kedua adalah metodologi keilmuan. Metodologi keilmuan merujuk pada cara atau sistem yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu untuk memperoleh pengetahuan yang lebih sahih, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi ini mencakup berbagai metode, prosedur, dan teknik yang digunakan oleh para ilmuwan dalam menjalankan penelitian dan eksperimen untuk mengungkapkan kebenaran atau fakta ilmiah. Beberapa hal penting dalam metodologi keilmuan, di antaranya adalah: yang pertama, pendekatan sistematis. Yang kedua, penggunaan metode ilmiah. Yang ketiga, objektivitas dan keterbukaan. Yang keempat, replikasi dan verifikasi. Nah, dengan kata lain, metodologi keilmuan adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan mengorganisir pengetahuan ilmiah secara benar dan sah menurut standar yang berlaku dalam suatu disiplin ilmu. Oke, memasuki materi yang ketiga, yaitu landasan pengembangan filsafat ilmu. Landasan pengembangan filsafat ilmu terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan, yang mencakup dasar-dasar filosofis, metodologis, dan historis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa landasan utama dalam pengembangan filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi atau dasar mengenai hakikat realitas. Yang kedua, epistemologi atau dasar mengenai pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi atau dasar mengenai nilai. Yang keempat ada metodologi atau dasar mengenai metode ilmiah. Yang kelima ada sejarah ilmu pengetahuan atau landasan historis. Dan yang keenam adalah peran ilmu dalam masyarakat. Nah, dapat dipahami secara keseluruhan, landasan pengembangan filsafat ilmu adalah upaya untuk mendalami dan memahami aspek-aspek fundamental yang mendasari proses-proses ilmiah, dari hakikat realitas hingga metode yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, materi yang keempat adalah manfaat mempelajari filsafat ilmu. Mempelajari filsafat ilmu memiliki berbagai manfaat penting, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri maupun bagi individu yang terlibat dalam proses ilmiah. Beberapa manfaat utama dari mempelajari filsafat ilmu adalah sebagai berikut. 1.
memperdalam pemahaman tentang ilmu. Yang kedua, menajamkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, membantu memilih metode yang tepat. Yang keempat, mengembangkan etika ilmiah. Yang kelima, membantu memahami perkembangan ilmu. Yang keenam, meningkatkan keterbukaan terhadap ide baru. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap skeptis yang konstruktif. Kedelapan, memahami keterbatasan ilmu. Nah, dengan demikian, mempelajari filsafat ilmu memberi kita landasan yang kuat dalam berpikir secara mendalam dan reflektif mengenai ilmu pengetahuan, serta mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan dan pertanyaan yang lebih besar dalam dunia ilmiah dan kehidupan sehari-hari. Materi yang kelima yaitu ruang lingkup kajian filsafat ilmu. Ruang lingkup kajian filsafat ilmu mencakup berbagai aspek fundamental yang mendalam tentang kehidupan, pengetahuan, dan realitas. Filsafat secara umum dibagi menjadi beberapa cabang utama yang masing-masing memiliki fokus kajian tertentu. Berikut saya akan menjabarkannya. Beberapa ruang lingkup kajian dalam filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi atau filsafat keberadaan. Yang kedua, epistemologi atau filsafat pengetahuan. Yang ketiga, ada aksiologi, filsafat nilai. Yang keempat, logika atau filsafat penalaran. Yang kelima, filsafat sejarah. Yang keenam, filsafat ilmu. Yang ketujuh, filsafat politik. Yang kedelapan, filsafat hukum. Yang kesembilan, filsafat agama. Dan yang kesepuluh, filsafat budaya dan masyarakat. Secara keseluruhan, ruang lingkup kajian ilmu filsafat sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Filsafat bertujuan untuk memberikan penalaran mendalam terhadap berbagai persoalan dasar yang ada dalam kehidupan, baik itu dalam konteks individu, masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, materi yang terakhir adalah metode filsafat ilmu. Metode filsafat ilmu digunakan untuk menganalisis, memahami, dan mengkritisi konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan, seperti teori, metode, dan tujuan ilmiah. Beberapa metode utama dalam filsafat ilmu antara lain: 1. Metode deduktif. Yang kedua, metode induktif. Yang ketiga, metode analitis. Keempat, metode historis. Yang kelima, metode hermeneutika. Yang keenam, ada metode sintesis. Yang ketujuh, ada metode kritik. Kedelapan, ada metode spekulatif. Yang kesembilan, ada metode fenomenologis. Yang ke-10, ada metode dialektika. 11, ada metode reduksionalisme dan holisme. Kesimpulannya adalah metode-metode filsafat ilmu ini menawarkan berbagai pendekatan untuk memahami dan mengevaluasi ilmu pengetahuan. Setiap metode memiliki kekuatan dan keterbatasannya sendiri, dan dalam praktiknya, ilmuwan dan filsuf ilmu sering menggunakan beberapa metode untuk mendalami masalah atau teori ilmiah secara menyeluruh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.